Halo teman-teman, ketika kita melihat adanya gedung megah pencakar langit di kota besar, namun ternyata di belakangnya ada pemukiman kumuh tidak layak huni, maka kita melihat terjadinya sebuah ketimpangan sosial di masyarakat. Ketimpangan merupakan situasi yang tidak seimbang dalam mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya. Ketimpangan sosial merupakan sebuah masalah sosial yang harus kita cari solusinya, teman-teman. Salah satu solusinya adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat yang merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang mengalami kondisi miskin sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Beberapa kekuatan yang dimiliki masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan mereka diantaranya. Pertama, kekuatan atas pilihan pribadi. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan kesempatan hidup yang lebih baik. Yang kedua, kekuatan dalam menentukan kebutuhan sendiri. Pemberdayaan dilakukan dengan mendampingi masyarakat untuk merumuskan kebutuhannya sendiri. Yang ketiga, kekuatan dalam kebebasan berekspresi. Pemberdayaan dilakukan dengan mengembangkan kapasitas masyarakat untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya politik. Yang keempat, kekuatan kelembagaan. Pemberdayaan yang dilakukan adalah dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kelembagaan seperti keluarga, pendidikan, kesehatan, media, dan lain-lain. Yang kelima, kekuatan sumber daya ekonomi. Pemberdayaan yang dilakukan adalah dengan meningkatkan aksesibilitas dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi. Dan yang keenam, kekuatan dalam kebebasan reproduksi. Setelah mengenal berbagai kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat, maka barulah dilakukan strategi dalam upaya memberdayakan masyarakat. Beberapa strategi yang dapat dilakukan diantaranya. Yang pertama, pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang dapat memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik dengan gerakan dan perjuangan politik dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif. Yang ketiga, pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Hal ini dilakukan dengan membekali pengetahuan dan keterampilan masyarakat lapisan bawah sehingga kekuatan mereka meningkat. Keempat, melakukan redistribusi sumber daya ekonomi. Redistribusi adalah pengaturan kembali pendapatan negara dari pajak maupun non-pajak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Menerapkan model pembangunan berkelanjutan. 6. Mengontrol kebijakan dan advokasi agar setiap kebijakan pemerintah mendukung upaya pemberdayaan masyarakat. 7. Mengontrol sektor ekonomi strategis sesuai dengan kondisi lokal. 8. Membangun jaringan ekonomi strategis yang berfungsi untuk mengembangkan kerjasama dalam mengatasi keterbatasan yang dimiliki kelompok ekonomi baik di bidang produksi, pemasaran teknologi, dan juga permodalan. 9. Mengembangkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi lokal yang merupakan karakteristik jati diri masyarakat lokal agar tidak tergerus oleh arus modernisasi. Teman-teman, melalui pemaparan saya ini pastinya kalian sudah menyadari bahwa kita harus berusaha untuk menjadikan masyarakat kita dapat bertahan dalam menghadapi globalisasi dan menjadikan keberadaan globalisasi sebagai sarana untuk memajukan masyarakat Indonesia. Untuk itu, mari kita menjadi manusia modern yang tetap memegang teguh jati diri bangsa kita, Indonesia.